you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa formasi P3K di 2023 sangat terbatas. Aturan Kemenpan RB bakal bikin ratusan ribu honorer gigit jari. Selengkapnya yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Sejumlah regulasi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, terkait juknis pengadaan P3K guru, nakes, dan tendik dinilai tidak pro honorer. Regulasi tersebut memang memberikan banyak afirmasi kepada honorer K2 dan tenaga non-ASN, tetapi menyulitkan untuk pendaftaran. Percuma afirmasi banyak, tetapi honorer K2 dan tenaga non-ASN tidak semuanya bisa daftar. Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Nur Baiti. Nur Baitih mengungkapkan banyak tenaga teknis administrasi di sekolah maupun instansi daerah latar pendidikannya SMA, sehingga tidak bisa mendaftar. Masalah lainnya adalah keterbatasan formasi. Sebagian besar Pemda tidak membuka formasi P3K 2023, sehingga ratusan ribu honorer bakal gigit jari. Bunda Nur, sapaan akrabnya, menambahkan banyak honorer yang bertanya bagaimana jika instansi tempat bekerjanya tidak membuka formasi, padahal ada honorer K2. Kalau instansinya tidak buka pendaftaran, secara otomatis honorer akan mencari formasi di instansi lain. Sementara aturan Kemenpan RB, kalau mencari instansi atau daerah lain tidak bisa mendapatkan afirmasi dan tercatat sebagai pelamar umum. Yang dikhawatirkan para honorer itu, instansi tempat mereka bekerja tidak buka formasi P3K. Contohnya, honorer K2 tenaga administrasi di Dinas Kehutanan Provinsi tidak ada formasi. Lantas, mereka harus mendaftar di mana? Tujuan pemerintah memang baik, tetapi seharusnya diimbangi juga dengan kondisi di lapangan. Bukan salah honorer tidak bisa daftar, tetapi ketersediaan formasi merupakan kewenangan daerah. Ini jadi buah simalakama. Semangat ikut tes, tetapi formasi tidak ada. Sebaliknya, ada formasi, tetapi bersaing sebagai pelamar umum. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan P3 menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi sebesar 543.593 dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Sementara kebutuhan pengadaan bagi CPNS dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi. Berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K untuk seleksi CASN tahun ini, mekanisme pengadaan ASN 2023 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun. Sementara itu, untuk kelompok jabatan pelaksana atau administrasi, selain disesuaikan dengan proyeksi pensiun pegawai, juga menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Adapun kebutuhan P3K pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional
atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan. Terkait pengisian jabatan ASN pada kedua sektor ini, Panselnas melalui BKN juga sudah melaksanakan seleksi P3K guru dan tenaga kesehatan formasi tahun 2022 yang lalu. Dengan rata-rata kelulusan yakni persentase kelulusan P3K guru mencapai 78,5% dan persentase kelulusan P3K tenaga kesehatan sebesar 78,6%. Ini data dari BKN per tanggal 3 Agustus 2023. Sementara itu untuk P3K teknis formasi tahun 2022, Deputi Suharmen menyebutkan persentase kelulusan sebelum ada kebijakan reformulasi sebesar 44%. Namun dengan adanya kebijakan reformulasi yang ditetapkan Kemenpan RB melalui Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023, BKN memperhitungkan persentase kelulusan P3K teknis bisa mencapai 70%. Terang Deputi Suharmen. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.